profil dari Profesor Dr. Insinyur Sigit Harwinanto. Ini pejabat juga ini. Dia menunjukkan skripsinya tuh di sebelah kanan ya. Tidak ada tanda tangan dari tadi dekan segala macam. Jadi faktanya terus-menerus berbalik gitu dengan hasil uji yang ada hari ini. Ya misalkan yang ini yang disampaikan juga yang tadi kita lihat. Nah, ini lebih jelas sekali ya. Di sini lebih ada garis dugaan ini adalah fotokopi berwarna. Mendadak ijazah Jokowi asli. Iya, asli, tapi tapinya ini yang kemudian menjadi banyak gitu. Maka coba lihat ini, misalkan nih kalau di zoom. Lihat ini, panahnya ke sini ya. Di sini ada garis bekas fotokopi yang diduga bekas fotokopi gitu. Ya, kalau kita detail cermat, nah di sini ada garis ini garis ini. Ya, garis kalau di fotokopi kan selalu ada gitu, nggak bersih-bersih amat. Kalau di bawahnya ada percikan tinta, oke lah, tidak masalah. Dari sini pun banyak kejanggalan. Stempel misalkan kan tidak menutupi bajunya Jokowi yang meskipun pakai jas hitam, tapi setidaknya biasanya adalah dikit-dikit kelihatan bekasnya. Kemudian di skripsinya juga sama. Skripsi yang lain itu tidak ada tanda tangan dekan segala macam. Ini ada lengkap. Maka ini menarik ya. Kita akan coba bahas. Ini menjadi sebuah catatan bagi kita bersama ke depannya. Bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Jadi kejar sampai Jokowi tidak dapat berbohong lagi. Ini yang sedang diupayakan oleh para tokoh-tokoh kritis kita hari ini. Mengejar sampai Jokowi tak dapat berbohong lagi. Ya, kita mulai dari kabar di sini. Profesor Dr. Insinyur Sigit Harwinanto MAG, saksi kunci skripsi dan ijazah palsu Jokowi, lulus kehutanan tahun 85, lembar pengesahan skripsi kosong tanpa tanda tangan dosen pembimbing, penguji, dan dekan. Nah, jadi kalau di yang punyanya Jokowi itu lengkap, itu ada tanda tangan ini itu segala macam kan. Jangan lagi, ini semakin ditunjukkan keasliannya semakin tampak kejanggalannya. Ini yang terjadi gitu. Nah, ini profil dari Profesor Dr. Insinyur Sigit Harwinanto. Ini pejabat juga ini. Dia menunjukkan skripsinya tuh di sebelah kanan ya. Tidak ada tanda tangan dari tadi dekan segala macam. Jadi faktanya terus-menerus berbalik gitu dengan hasil uji yang ada hari ini. Ya misalkan yang ini yang disampaikan juga yang tadi kita lihat. Nah, ini lebih jelas sekali ya. Di sini lebih ada garis dugaan ini adalah fotokopi berwarna. Kalau yang lainnya jelas kita sudah bahas juga kemarin bagaimana logo UGM ini nubruk tulisan ijazah, padahal yang lain tidak nubruk, lebih ke bawah. Kemudian tulisan telah lulus itu rata tengah, padahal tempo hari belum ada teknologi rata tengah, semuanya rata kiri. Gitu ya, aduh. Semakin berkelit semakin membuktikan ijazah Jokowi palsu. Betul sekali. Daus coy. Tanggal 15 Bang Sianipar mau ke UGM, silaturahmi sekalian hal bihal, ayo dukung usut UGM. Ya, dengan Pak Rizal Fadila dan kawan-kawan akan hadir ke sana ya. Banyak pasang badan bela Pak Mul tak boleh mengkritik rakyat, pokoknya harus patuh pajak, patuh ini, patuh itu. Di saat pejabatnya malah korupsi ugal-ugalan, dibebankan ke rakyat, di mana empatinya? Wong banyak rakyat yang masih sulit. Ahmad Munawar. Ya, banyak sekarang kemudian bermunculan narasi-narasi dari buzzer ya. Kenapa sih Jokowi lagi yang disalahkan, sambil tidak ditunjukkan kesalahannya, padahal kita terus-menerus menunjukkan ya, mulai dari 11.000 di kantong SMK dan sebagainya. Itu enggak, mereka hanya fokusnya untuk menarasikan bahwa Jokowi adalah korban. Nah, gitu ya. Aduh, ini skripsinya Jokowi juga sama seperti ijazahnya, bersih ya. Tulisannya pakai Times New Roman yang tidak lazim di saat itu, meskipun memang sudah ada. Nah, dibutuhkanlah ketegasan dari presiden kita hari ini untuk membuka tabir ini. Dian Sandi namanya yang tadi saya lupa ya, kader PSI yang memunculkan ini ijazah yang klaimnya asli ini. Ya, teman-teman, sedang ramai mengenai pembahasan ijazah dari Pak Jokowi selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia, teman-teman. Ya, karena beberapa pihak menduga adanya kejanggalan-kejanggalan di dalam ijazah dari Pak Jokowi. Ya, salah satu yang dipertanyakan mengenai foto dalam ijazah Pak Jokowi itu pakai kacamata. Yang dulunya ya dimana untuk foto di
ijazah itu tidak menggunakan kacamata. Dan kalau kita melihat sekarang juga Pak Jokowi ya sejak jadi presiden bahkan jadi gubernur dan wali kota pun ya dia tidak pernah memakai kacamata, tetapi di dalam ijazah itu ya memakai kacamata yang ijazah Pak Jokowi yang viral di media sosial tersebut. Nah, kita tidak tahu ya, bisa saja juga pakai kacamata dengan alasan tertentu atau bagaimana. Tentu ini adalah harus diklarifikasi oleh Pak Jokowi dengan hal ini, dan tentu untuk membantah tentang asumsi-asumsi mengenai dugaan-dugaan ijazah Pak Jokowi itu diduga palsu, teman-teman, maka ya Pak Jokowi harus ya menunjukkan ijazah aslinya di depan publik ya, sehingga ya apapun yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu bisa terbantahkan ya dengan adanya tindakan dari Pak Jokowi menunjukkan ya keaslian dari ijazahnya tersebut. Oke, kita lihat teman-teman mengenai penjelasan UGM tentang ijazah dari Pak Jokowi ini. Ya, memang beberapa waktu yang lalu ya pihak dari Universitas UGM ini memberikan satu klarifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi asli, dan dengan adanya penjelasan dari UGM itu maka beberapa pihak juga ada yang menyoroti hal tersebut ya, mereka menemukan dugaan-dugaan kejanggalan. Oke, polemik ijazah Jokowi, UGM beri penjelasan soal penggunaan font Times New Roman ya. Oke. Nah, media sosial kembali diramaikan dengan isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dengan munculnya analisa seorang mantan dosen Universitas Mataram, Resmond Hasiholan Sianipar, yang menyaksikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada UGM. Ya, memang teman-teman, di dalam ijazah Pak Jokowi itu dia adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada ya, dengan jurusan kehutanan ya. Maka dengan hal itu ya Pak Jokowi dikatakan sebagai alumni dari UGM. Maka kita lanjut. Resmond menyampaikan argumen bahwa lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi menggunakan font Times New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Nah, ini suatu kejanggalan ya, di mana mereka temukan bahwa penulisan dari sampul skripsi Pak Jokowi itu menggunakan font Times New Roman. Padahal di tahun 1980-an sampai 1990-an itu ya penggunaan font Times Roman itu masih belum, karena itu masih belum muncul. Oke, itu salah satu kejanggalan, teman-teman. Jokowi diketahui lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 1985. Argumen itu pun kembali menimbulkan keriuhan. Nah, menanggapi polemik tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Resmond. Apalagi mantan dosen ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik UGM. Nah, ternyata juga Resmond ini adalah lulusan dari UGM juga ya. Dia juga mantan dosen dari alumnus mantan dosen ya, dan merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektron Fakultas Teknik UGM. Nah, kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi bermanfaat, kata Sigit Jumat 21 Maret 2025. Nah, kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Sigit yang menanggapi apa
yang disampaikan oleh Rismond, teman-teman. Sigit menyampaikan sebagai seorang dosen seharusnya Rismond dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Menurut Sigit, seharusnya Rismond tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Jokowi saja yang telaah, namun harus juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Nah, dalam argumen yang disampaikan lewat video di akun YouTube Baligi Academy, Rismond meyakini bahwa ijazah S1 Kehutanan Jokowi pada 1985 adalah palsu. Ya, 100 miliar % palsu, katanya, seperti dikutip dari video berjudul Ijazah Palsu Joko Widodo berdasarkan analisa jenis font dan operating system, Selasa 11 Maret 2025. Nah, Rismond meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu berdasarkan dua aspek, yakni font pada ijazah itu dan nomor seri pada ijazah yang hanya berupa fotokopi itu. Menurut dia, penggunaan font Times New Roman dalam ijazah itu janggal, sebab menurut dia jenis huruf itu tidak mungkin sudah ada pada tanggal 5 November 1985 saat ijazah itu diterbitkan UGM. Nah, karena Windows OS versi 1.01 dirilis 20 November 1985 atau 15 hari setelah ijazah Jokowi itu diterbitkan UGM, sedang Windows versi 3.1 di mana font Times New Roman difungsikan dirilis pada tanggal 6 April 1992. Confirm ijazah ini palsu, kata Rismond dalam video. Kemudian Rismond juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah seorang alumni UGM yang lain yang bernama Bambang Nur Cahyo Prastowo yang menilai ijazah Jokowi menggunakan jenis font Times New Roman, sedangkan ijazah Bambang merupakan font standar dari komputer yang masih menggunakan DOS, Disk Operating System. Kalau font pada ijazah Jokowi ini karena menggunakan jenis font Times New Roman, ini menggunakan Windows, katanya. Soal penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismond, Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur, kini sudah tutup, yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM, kata Sigit. Nah, Sigit mengatakan sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi dicetak di percetakan, namun seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik. Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin. Soal nomor seri ijazah Joko Widodo yang disebut tidak menggunakan klaster namun hanya angka saja, Sigit menuturkan soal penomoran ijazah di masa itu Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Jokowi, namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. Nah, itu teman-teman tentang ya bagaimana para pendapat ya para dosen menanggapi mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Dan untuk membantah semuanya itu, maka seharusnya Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang aslinya sehingga tidak terjadi polemik dan tidak terjadi bola liar dan isu yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.